don't see you like that, see you like that. So if you're ready, and if you let me, I wanna see it in motion, in 3D. You won't regret me. Champagne confetti. I wanna see it in motion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum kita mulai hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya hari ini? Ada yang masuk? Oke, kita semangatnya dulu ya. Nanti kalau bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Oke, bisa dimulai? Bisa. Kalau 10 kali tepuk 5 boleh? Boleh. Kamu sendiri. Oke, dimulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5, 5 kali tepuk 5. Yang pertama tidak boleh main HP, yang kedua tidak boleh ngobrol sendiri, yang ketiga kelas harus kondusif. Kalau ngobrol sama temannya boleh? Nggak boleh, nggak boleh. Ini adalah bullying. Di sini ada yang tahu nggak apa itu bullying? Saya Bu. Apa? Yang pilih teman. Ada lagi? Saya Bu. Saya Bu. Apa? Ya lagi. Bu. Saya Bu. Menjadi teman. Ya. Nah, jadi teman kalian nanti akan mempraktikkan drama bullying dengan teknik sosial-drama. Untuk anak-anak yang sudah ikut unjuk untuk menampilkan drama, silakan masuk ke depan untuk menampilkan dramanya. Ayo, masuk. Ayo. Dimulai. Di suatu pagi yang cerah di SMA Nusantara, tepatnya di kelas IPA 1, datanglah seseorang siswa pindah dari luar kota. Dia berputih tinta dan memiliki panah yang cantik. Semua melihatnya dengan takjub. Dia memperkenalkan diri bahwa namanya adalah Amel. Di antara siswi-siswi yang melihatnya dengan takjub, ada salah satu siswa yang tidak menyukai kedatangannya. Dia bernama Santi. Karena sejak awal kedatangan Amel, sering Santi merasa overthinking. Dia takut jika Amel menggeser posisinya sebagai juara kelas. Hal inilah yang membuat dia tidak menyukai Amel. Suatu hari, ketika Amel berjalan sendirian, Santi menghampiri dan menarik. Kamu anak baru. Kamu panggil aku. Ada apa? Kalau bukan kamu, siapa lagi yang panggil? Maaf ya, aku nggak tahu kalau kamu panggil aku tadi. Alah, punya alasan. Santi pun menarik dan mendorong Amel secara terpaksa. Kok kasar sih? Main dorong-dorong orang aja. Diam kamu, aku kesel sama kamu. Hah? Kesel? Kenapa? Semenjak kedatangan kamu di sekolah ini, teman-teman aku pada fokus sama kamu. Salah aku apa? Salah kamu ada di sekolah ini, jadi kamu pindah ke sekolah lain aja. Setelah melancarkan aksinya, Santi pergi meninggalkan Amel sendirian. Amel yang masih bingung tidak mengerti dengan sikap dan berlalu Santi untuk memilih dan melupakannya. Namun semakin hari Santi semakin jadi-jadi. Dia terus saja mengganggu, menghina, memukulinya, baik secara langsung maupun secara langsung. Sampai suatu ketika Amel mendapatkan berita buruk tentang dirinya. Ada apa ini rame-rame? Grup chat
tukang joki, nggak pantas sekolah di SMA Nusantara, nggak pantas jadi juara. Siapa sih yang ngelakuin ini kok tegas sama aku? Amel mendapat pengetahuan tentang dirinya yang menggunakan bahasa joki untuk menjawab soal ulangan. Berita ini sempat menyebar di seluruh penjuru sekolah. Sedikit demi sedikit guru-guru dan teman sekolahnya mulai mengetahui berita wabah ini, sehingga membuat Amel takut untuk pergi sekolah dan jadi sering bolos sekolah. Suatu hari ketika Amel sedang berjalan sendirian, Santi kembali menghampirinya dan menarik jarak paksa. Kamu kenapa sih? Apa maksud kamu? Kenapa kamu narik-narik aku? Aku nggak beri tanggungan di sekolah itu. Aku yang diberi. Kenapa? Kamu tega ngelakuin ini sama aku? Karena aku itu nggak ingin kamu gantiin aku sekolah ini. Jadi kamu bekerja dari sekolah ini. Santi lalu memukuli Amel. Santi memukuli Amel tanpa sengaja. Ada salah satu teman sekolahnya bernama Dewi melihat kejadian ini dan pergi melaporkannya keluar ke ruang BK. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Dewi, ada apa? Bu, tolong Bu, Sansa makan berantem, Bu. Gimana? Sama Bu, ayo Bu. Kemudian Dewi dan Guru BK menghampiri Santi yang sedang memukuli Amel. Ada apa ini ribut-ribut Santi, Amel, ayo isi buku ruang BK sekarang. Baik Bu, akhirnya Santi dan Amel pun dibawa ke ruang BK. Di ruang BK, Santi dan Amel dibantu oleh Guru BK untuk menyelesaikan masalahnya. Ada apa ini Santi? Coba jelaskan dulu, kenapa kamu berkelahi dengan Amel? Tidak berkelahi Bu, tapi saya sengaja memukul Amel. Kenapa kamu melakukan itu? Emang Amel ada salah apa sama kamu? Saya benci dia Bu. Saya sengaja memukul dia dan membuat minta uang dan dia yang suka menggunakan jasa joki untuk menjelaskan soal itu. Lalu kenapa kamu melakukan itu? Saya takut dia menggantikan posisi saya. Saya ingin dia pergi dari sekolah ini Bu. Santi, kamu kan pelajar di sekolah ini, lalu kenapa kamu bisa melakukan perbuatan seperti itu? Dengan kamu memukuli Amel, menyebarkan fitnah, perilaku yang kamu lakukan itu perilaku yang salah dan juga termasuk ke dalam perilaku pembulian. Ya Bu, saya tahu Bu, tapi saya tidak ada fungsi nama dia Bu. Santi, seharusnya kamu tidak boleh begitu karena bagaimanapun Amel kan tetap teman sekelas kamu. Amel di sini kan sebagai siswa baru. Seharusnya kamu bisa membantu Amel untuk beradaptasi di sekolah dan di kelas, bukan malah membuli dia. Karena perilaku pembulian yang kamu lakukan itu perilaku yang salah. Terus setelah kamu lakukan pembulian ini, apa yang kamu rasakan? Saya menyesal Bu, saya ingin minta maaf. Nah, bagus. Kalau kamu menyesal dan minta maaf pada Amel, coba sekarang kamu minta maaf sama Amel. Amel, aku minta maaf ya. Amel, kamu mau memaafkan Santi? Iya Bu, saya mau memaafkan Sakti dan ingin teman-teman Sakti Bu. Nah, coba sekarang kalian berdua berjabat tangan. Santi dan Amel berjabat tangan. Sekarang ibu kasih tahu dulu ya bahwa perilaku pembulian ini adalah perilaku yang salah. Karena bullying ini merupakan suatu perundungan yang sangat berdampak negatif pada korban bullyingnya. Jadi ibu harap kamu tidak melakukan pembulian ini pada siapapun, terutama di sekolah ini, mengerti? Mengerti Bu. Baik, karena kalian masih ada jam pelajaran dan masalah kalian juga sudah selesai, kalian boleh masuk lagi ke ruang kelas kalian. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Mbak. Santi dan Amel pun saling berjabat tangan dan saling merangkul satu sama lain. Santi berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi dan mau berteman baik dengan Amel. Coba Tenang dulu ya. Ada nggak pesan yang bisa diambil dari drama tadi? Saya Bu. Saya Bu. Apa? Menurut saya kita harus saling menghargai dengan menjatuhkan orang apalagi sama teman sendiri. Ya, terus ada lagi? Saya Bu. Ya kamu. Soalnya kalau kita bermakan kita harus punya nasihat. Dimanapun kita kan mau sosial, artinya itu harus membutuhkan orang lain dalam melakukan atau menjalankan sesuatu. Jadi nggak boleh gitu. Ya, ada lagi? Saya Bu. Jangan takut untuk melawan orang yang membahayakan diri kita dan jangan menjadi orang yang sok kuat atau sok berkuasa. Iya. Oke, saya Bu. Bullying itu juga perlu dijaga, Bu, karena
Bullying itu bisa menghancurkan mental seseorang. Ya. Oke, aku mau tanya. Tadi itu sifatnya Santika gimana sih? Saya Bu, Apa? sifatnya Sakti itu suka membuli. Terus dia itu juga suka tersaingi gitu. Ya. Nah, kalau kalian punya teman yang sifatnya seperti Santika, semakin ngapain sih? Saya Bu, jika saya memiliki teman yang suka membuli dan selalu merasa tersaingi, saya akan mengambil tindakan yang terlebih serius. Saya akan menyatakan dengan jelas bahwa perilaku tersebut tidak dapat diterima dan berpotensi merusak hubungan pertemanan kita, Bu. Saya Bu. Ayo Saya kamu. Ketok. Sudi, Dewi. Ya. Kayak teman. Enggak jauh-jauh. Oke, jadi kita itu nggak boleh bullying ya. Ya. Bu. Karena bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Seperti yang sudah kalian lihat tadi itu kan salah satu contoh bullying secara fisik dan cyberbullying. Nah, bullying fisik itu bisa dilihat dari Santi yang tadi memukul dan mendorong Amel. Kemudian cyberbullyingnya itu di mana Santinya itu menyebarkan berita hoax di sosial media dan memfitnah Amel. Cyberbullying. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Saya Bu. Apa sih Bu dampak dari bullying? Izin menjawab, Bu. Ya. Membuat diri kita itu tidak percaya diri. Ada lagi? Saya. Kamu dulu, ayo. Mentalnya itu rusak Bu. Ya, ada lagi? Stres Bu. Ya, betul. Semua. Ya. Ayo kamu ya. Pengen bunuh diri Bu. Ya. Dampak bullying itu ya salah satunya itu bisa membuat korbannya ingin bunuh diri. Terus bisa membuat mentalnya terganggu. Sama itu motivasinya menurun. Ya. Jadi kalian nggak boleh ya melakukan bullying. Ya Bu. Bu, tapi lo bullying itu satu. Kan orang berkuasa. Nah, itu kan yang pelakunya itu merasa berkuasa karena membuli orang yang lemah gitu. Berarti enak dong Bu kalau bully. Enggak dong. Lah kamu itu memikirkan korbannya enggak? Ya. Tapi kan kamu memilih diri saya jadi pelaku kan enak, maksudnya tuh apa namanya, korbannya saya suruh ini suruh itu mau gabung semuanya. Bu, menurut saya itu hal yang tidak baik karena pembuli itu merasa dia punya penguasa gitu loh. Dia punya rasa penguasa. Saya ingin menindas ini tanpa dia memikirkan korbannya itu. Ya. Betul tadi yang apa yang dibilang oleh Mbak Delia. Berarti nggak boleh ya? Jadi jangan sampai kalian itu membuli teman atau orang lain karena membuli itu perbuatan yang tercela dan terpuji. Siap Bu. Belum Siap, siap Bu. Oke, ini kan waktunya sudah habis. Jadi bisa disimpulkan dari kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu bullying merupakan perilaku kekerasan yang memiliki dampak dalam jangka pendek maupun panjang bagi kesehatan fisik ataupun psikis seseorang dan dapat berakhir pada kematian. Bullying menimbulkan dampak buruk bagi korban maupun pelaku. Oleh karena itu, kita harus melakukan upaya dengan membentuk karakter pelajar yang agar pemicu tindakan bullying dapat diminimalisir. Jadi saya tetap bullying, oke? Oke. Berhubung yang sudah habis, mari kita hari ini dengan doa. Berdoa